Halo, Rizky di sini dan kembali lagi ke segmen Rizky Sok-sokan Gonta-Ganti Daily Driver. Sebuah segmen yang sangat dibenci oleh editornya Rizky karena dia harus gonta-ganti daily driver, yang berarti dia harus import settingan baru lagi, Premiere-nya harus diinstal lagi, dan juga seperti biasa aset-aset Premiere yang biasa kita pakai itu harus diimport ulang lagi. Tapi karena menurut gua seru, jadi kita akan lakukan anyway. Waktu itu kita udah pernah bikin videonya itu gua ganti ke ROG Flow X13. Terus gua ganti lagi ke laptop kecil tapi pakai Intel Evo. Nah, sekarang gua mau ganti daily driver gua nggak ke laptop kecil lagi tapi ke laptop yang agak gedean. Ini adalah sebuah laptop yang super mentok kanan, dan kalau kata si Michael ini nggak cuma mentok kanan di spesifikasinya doang tapi juga di experience-nya. Si Michael udah pernah nge-review laptop ini adalah ROG Zephyrus S17. Kalian bisa cek reviewnya si Michael di cards di atas. Dan bagaimana pengalaman gue setelah sekitar 2 mingguan pakai laptop ini? Inilah experience Rizky memakai ROG Zephyrus S17. Laptop yang form factor-nya gede begini, memang kalau misalnya dijadikan workstation itu enak banget. Selama menggunakan laptop ini sebagai daily driver, gue nggak merasakan adanya butuh layar eksternal. Karena menurut gue 17 inch yang dilihat dari jarak agak dekat, itu udah cukup. Karena kan kalau pakai laptop, itu keyboardnya di sini, layarnya kan di sini nih. Nah, jarak antara mata sampai layar itu kan sekitar 50 cm. Jadi kalau misalnya gue mau upgrade itu layar juga, kayak pakai layar eksternal ya maksudnya, itu ya paling bakal dijauhin juga. Dan menurut gue sama-sama aja. Untuk yang dari jarak dekat 17 inch menurut gue udah cukup. Ini monitornya berukuran 17 inch dengan resolusi 4K dan refresh rate sampai 165 Hz. Dan sudah Pantone validated juga, dan warnanya itu pop out banget, lebih pop out bahkan dibandingkan monitor yang ada di rumah gue. Jadi gue nggak ngerasa kalau ini butuh layar eksternal lagi. Ini monitornya cukup luas buat content creating, walaupun memang kalau misalnya kita bilang apakah ini luas buat multitasking, ya sebenarnya nggak juga. Kalau mau multitasking disarankan untuk pakai external monitor. Bezel monitornya juga nggak terlalu besar, itu atas, kiri, kanannya itu menurut gue ini cukup tipis, dan atasnya juga masih mereka sempetin webcam juga, walaupun bagian bawahnya itu masih agak gede, tapi nggak gede-gede banget lah, masih wajar kok ini. Terus kalau misalnya kita ngomongin keyboardnya ini punya feeling yang beda banget daripada keyboard laptop-laptop lain yang kita pernah tes. Kalau misalnya dibilang, oh keyboardnya feelingnya enak nih, angle typingnya bagus karena pas dia dibuka laptopnya itu agak ngelandai ke arah user, jadi angle typingnya enak. Itu udah biasa. Yang ini maksud gue beda dari keyboard lain itu adalah travelnya. Ini keyboard feelingnya kayak kayak ada klikinya gitu. Jadi ini adalah keyboard yang semi mechanical dengan ketebalan yang nggak terlalu tebel, tapi key travelnya ini dalam banget dan kerasa kliki banget. Ini enak banget ngetik di sini asli. Gua pas pakai ini itu ngetik di sini, memang kata beberapa orang S17 ini butuh banyak pembiasaan pas makainya. Tapi di gue sendiri, gue nggak butuh sejam buat pembiasaan di laptop ini, dan ini tuh menurut gue adalah the best keyboard laptop yang pernah gue pakai. Dan mungkin kalian ada yang tahu kalau misalnya gue itu suka dengan keyboard yang punya volume scroll. Kalau di daily driver kita yang biasa di rumah itu ada volume scroll, terus keyboard TV yang biasa gue pakai juga itu ada volume scrollnya, dan di sini ada volume scroll juga yang dimana kalau diklik dia akan nge-mute suara dari laptopnya. Bagus loh, gue jarang-jarang ngeliat ada volume scroll yang ada di dalam laptop, dan juga ada power button yang terpisah untungnya, jadi nggak tergabung ke dalam laptop. Kalau buat performa, gak usah ditanya lagi lah. Ini laptop udah pakai Core i9 yang Tiger Lake punya, terus udah pakai RTX 3080 juga, terus udah pakai 32 GB RAM 3200. Jadi ya apalagi yang mau di-upgrade? Storage-nya juga udah 2 tera, dan itu RAID
Jadi 2 kali 1 tera itu speednya udah pas kita lihat gila banget. Si Michael juga bilang waktu itu ini laptop speednya dari SSD-nya di Crystal Disk Mark itu udah gila gitu. Pas kita coba aja video 4K yang biasa kita tes itu ngerendernya di laptop ini cuma 2 menit aja. Yang dimana ini adalah salah satu gaming laptop yang render time-nya itu paling cepet. Kece sih Intel QuickSync. Dan di pemakaian kita yang dimana cuma dipakai buat ngerender video Full HD yang biasa diupload ke channelnya Nerd Review saja, ini udah oke banget. Jadi kalau misalnya kita nanti ke depannya mau upgrade kualitas video ya ke 4K, tentu laptop ini udah lebih dari cukup sih buat ngehandle video-video tersebut. Salah satu hal yang gue suka juga dari laptop ini, itu adalah kualitas speakernya. Kualitas speaker dari laptop ini, gimana ya? Sulit gitu kalau misalnya mau digambarkan pakai kata-kata. Karena ini adalah speaker laptop yang menurut gue kualitas speakernya itu paling the best. Belum ada speaker laptop yang sebagus laptop ini. Dia punya 4 speaker, yaitu 2 treble dan 2 subwoofer. 2 subwoofernya itu downfiring, 2 treble-nya itu di atas. Dan gimana ya? Nih deh, biar enak, mendingan si Tommy aja yang jelasin kualitas speakernya. Pada saat gue disuruh nyobain speaker laptop ini, gue udah punya ekspektasi yang cukup tinggi karena selama ini, lagi hujan di sini. Karena selama ini laptop ROG itu speakernya gak pernah mengecewakan. Dan gue sendiri juga pakai ROG Hero 2 udah cukup lama dan gue sangat puas sama suaranya. Tapi speaker laptop ini melebihi ekspektasi gue jauh di atas. Speaker laptop ini kencang, tapi jelas, punya soundstage yang gede, tapi gak ada pecahnya sama sekali. Luar biasa banget. Selain dari speaker, orientasi keyboardnya ini juga menurut gue ini bagus karena dia itu bikin keyboardnya itu ada di tengah-tengah dari layarnya. Jadi kita kalau ngetik itu kita ngerasa kalau kita itu emang di tengah gitu, self-centered. Dan dia tetap ada numpadnya. Jadi ini adalah full size keyboard. Kalau misalnya menurut si editor gue, si Najib, itu dia suka banget sama laptop yang punya numpadnya. Jadi dia pas nyobain ngedit di laptop ini, dia ngerasa kalau oh ya ini bisa sih gue pakai karena ada numpadnya. Karena dia biasa ngedit kan pakai numpad kan. Cuman nggak sukanya dia adalah tombol numpadnya ini nggak ada enternya. Dan dia suka pakai enter yang ada di numpad tersebut. Tapi ya paling komprominya hanya itu sih. Pas pertama gue pakai laptop ini, itu juga yang gue kira ini laptopnya nggak portable. Padahal pas gue tutup ya dia sebenarnya nggak tebel-tebel banget. Gue kemarin coba make laptop ini ke cafe, ketemu sama cewek gue, dan ini masih termasuk enak loh buat dibawa kemana-mana. Dia nggak terlalu berat, tapi pas kita bawa memang cuma gede aja gitu, nggak tebel, nggak berat juga. Ditaruh ke backpack juga masih enak, asalkan backpacknya adalah backpack yang gede. Paling ya casannya aja lah yang agak berat kalau misalnya mau dibawa laptopnya kemana-mana. Laptop ini juga punya Windows Hello dengan IR kamera, jadi kalian bisa sign in pakai webcam kalian, pakai muke kalian. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal kualitas webcamnya, kualitasnya bisa dibilang sosok. Webcam ini kalau buat menangkap cahaya dia bagus banget, dia terang gitu kan kelihatan. Tapi pas kita ngelihat dia dari dekat, kualitas gambarnya itu noisy dan pixel dari muke gue ini kelihatan gitu. Jadi kayak pixelnya itu kelihatan banget ini laptop webcam laptop gitu, kamera dari laptop. Tapi ya kalau misalnya dibilang soal IR-nya itu bekerja dengan baik. Jadi ya gimana ya? Kesimpulannya nih ya, setelah gue pakai laptop ini beberapa hari buat daily driver, jujur ini laptop kayak apa ya, dia adalah laptop mentok kanan, tapi mentok kanannya nggak cuman di performa aja, experience-nya juga mentok kanan. Karena pas pakai laptopnya kita nggak perlu colok layar eksternal, kita juga nggak perlu colok ke speaker lagi, kita juga nggak perlu keyboard lagi sebenarnya, karena keyboard di laptop ini juga udah enak. Paling ya kalau misalnya di rumah gue selalu lah pakai mouse. Kalau misalnya bawa keluar gue jarang pakai mouse karena gue malas bawa. Jadi ya paling mouse aja yang kita butuhin kalau misalnya kalian mengincar pengalaman pakai mouse. Tapi kalau kalian suka pakai touchpadnya juga udah enak karena udah mendukung Windows Precision Driver juga. Terus kalau misalnya ditanya ya kekurangannya,
Kekurangannya apa ya? Paling battery life laptop ini nggak terlalu lama karena cuman 5 jam aja dia udah dead. Jadi kalau misalnya mau dibawa kemana-mana itu ya harus bawa adapternya juga, karena kalau misalnya kita nggak bawa adapternya ya agak susah sih. Walaupun laptop ini udah mendukung Nvidia Optimus juga yang bisa switching antara Intel UHD-nya dengan Nvidia-nya. Tapi ya tetap namanya laptop gede, layar gede dengan performa yang gede juga, pasti battery life adalah kompromi. Jadi paling itu aja pengalaman singkat gua memakai laptop ini sebagai daily driver. Kalau kalian ada saran lain mungkin pakai laptop apa berikutnya buat jadi daily driver, kalian bisa taruh aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka dengan videonya, kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky dan di sebelah sana ada Tommy. Stay safe.